Beginilah longsor yang terjadi di area operasional IMIP 9 milik PT QMB tenan di kawasan PT Indonesia Borowali Industrial Park pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kejadian dipicu akibat kondisi tanah di bagian bawah yang lembek. Sejumlah unit alat berat seperti ekskavator, bulldozer, dan dump truck dilaporkan ikut terbawa material longsor di area dampingan limbah IMIP 9. Pasca kejadian, pemirsa, seluruh aktivitas di area yang terdampak dihentikan sementara. Para pekerja dievakuasi ke titik aman sebagai langkah pencegahan resiko lanjutan. Hujan deras di Gunung Kidul, Yogyakarta menyebabkan banjir yang membawa material kayu dan juga batu besar. Akibat kejadian ini setidaknya 15 rumah mengalami kerusakan. Video amatir merekam detik-detik saat banjir menerjang Dusun Jono di Desa Tancap, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Hujan deras menerjang kawasan ini hingga banjir membawa material batu dan juga kayu besar. Usai banjir, warga bahu-membahu membersihkan rumah mereka dari material tanah, batu, dan juga kayu. Akibat kejadian ini, 15 rumah milik warga di Dusun Jono, Desa Tancap, Gunung Kidul mengalami kerusakan. Pembersihan dilakukan secara manual dengan menggunakan alat seadanya. Warga berharap bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah dan semoga kejadian ini tidak kembali terjadi. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, akses jalan dari Grobogan menuju Semarang, Jawa Tengah ambles hingga terbelah dua setelah diterjang derasnya aliran Sungai Tuntang. Petugas gabungan dikerahkan untuk membersihkan lumpur tebal yang menutup ruas jalan. Deras arus Sungai Tuntang mengakibatkan jalan penghubung Semarang Grobogan di Desa Tinanding, Grobogan, Jawa Tengah ambles sepanjang 20 meter dan membentuk aliran sungai. Jalan ambles akibat tergerusnya tanah di bawah jalan cor membuatnya tidak bisa menahan tekanan dari atas. Petugas gabungan diterjunkan untuk membersihkan lumpur tebal yang menutup ruas jalan. Saat ini akses jalan ditutup total. Kendaraan dialihkan ke jalur Pantura Demak, bagi kendaraan kecil dialihkan ke jalur alternatif. Baik, ini hari kedua setelah terjadi jebolan tanggul Sungai Serang, tepatnya di Tinanding. Itu ada 2 tempat jebolan dan sudah barang tentu ini ada efek, ada akibat dari jebolan. Terputusnya akses jalan Prodadi Semarang, tepatnya di jebolan ini, dan meninggalkan sisa-sisa lumpur yang tebal. Terdapat 2 titik tanggul Sungai Tuntang yang jebol. Warga khawatir jika tidak segera diatasi, maka ribuan kepala keluarga yang ada di bawah tanggul akan terus terendam banjir. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Hujan dan angin kencang di Semarang kembali memakan korban. Seorang pemotor wanita tewas tertimpa pohon dan juga menyebabkan 2 balita terluka. Di tempat lain, angin kencang juga menyebabkan bangunan asrama mahasiswa UIN Wali Songo rusak. Warga mengevakuasi batang pohon yang patah dan menimpa 2 wanita yang turut membawa 2 balita di Jalan Bendungan, Semarang. Naas akibat kejadian ini, seorang wanita tewas akibat dahan pohon berukuran besar mengenai kepala bagian belakang. Akibatnya helm korban pecah dan kendaraan rusak berat. Tidak hanya itu, 2 balita anak korban yang ikut dibawa di motor menderita luka-luka tertimpa ranting. Seluruh korban dibawa warga ke RSUP Dr. Karyadi. Petugas yang ke lokasi segera melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi. Berikan info ada dahan yang patah menimpa pengendara R2, itu terdiri dari 3 orang, 1 kakeknya, 2 bule, 3 keponakannya. Sementara untuk keponakan yang kecil mengalami luka di bagian muka, langsung dibawa ke Rumah Sakit KS Puri Anjasmoro. Sementara itu, hujan deras disertai angin kencang menerjang sejumlah titik di Kota Semarang. Ada 5 TKP pohon tumbang yang dilaporkan tim BPBD dan relawan Bankom Kota Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan.
Warga panik dan histeris saat hujan disertai angin kencang menerjang dan menyebabkan pelapis dinding luar asrama mahasiswa UIN Wali Songo terkelupas dan terhempas di Tambak Aji, Ngalian, Semarang. Bahkan sejumlah material yang terkelupas sempat berterbangan. Akibat terjangan angin ini, dinding luar asrama pun nampak terkoyak. Angin kencang juga menyebabkan baliho berukuran besar ambruk dan nyaris menimpa becak dan warung makan yang ada di bawahnya di kawasan Kebon Harjo, Kota Lama, Semarang. Tak hanya itu, baliho juga menyebabkan akses jalan tertutup material baliho hingga tak bisa dilintasi. Terjangan angin kencang juga menyebabkan pohon tumbang dan menutup jalan di depan RSUD Wongsonegoro, Tembalang. Sempat terjadi kemacetan di dua arah hingga sejumlah petugas memindahkan batang pohon agar jalan bisa dilalui kendaraan lagi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan beruntun melibatkan 3 truk dan 1 motor terjadi di Jalan Raya Pacing, Mojokerto, Jawa Timur. Insiden ini terekam di CCTV. Seperti inilah rekaman detik-detik terjadinya kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya Pacing, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pagi tadi. Benturan keras membuat 1 truk pengangkut sayur terguling hingga masuk ke gang rumah warga. 2 truk lainnya mengalami kerusakan parah akibat tabrakan beruntun. Sementara 1 motor ikut tergencet di belakang truk. Seluruh sopir mengalami luka parah dan dilarikan ke Rumah Sakit Sidowaras. Diduga peristiwa ini terjadi akibat sopir truk gandeng mengantuk lalu masuk jalur kanan dan menabrak kendaraan lainnya. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Sementara itu, pemirsa, di Karawang, Jawa Barat, sopir truk kontainer ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas usai truknya menimpa sedan yang berisi 1 keluarga. Serangkaian proses hukum telah digelar menyeluruh, mulai dari pemeriksaan pengemudi, keterangan korban selamat, hingga gelar perkara. Hasilnya, pengemudi truk kontainer yang terguling di Karawang, Jawa Barat menjadi tersangka. Sopir truk ini pun telah ditahan untuk pemeriksaan intensif. Kontainer berinisial HW telah kami tetapkan sebagai tersangka pada 16 Februari 2026. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Raya Tanggul Rawabagus, Desa Kondang Jaya, Kecamatan Karawang Timur, pada tanggal 15 Februari tahun 2026. Selain menetapkan tersangka, atas permintaan warga sekitar, lokasi kejadian kini ditutup permanen. Penutupan dilakukan agar tidak kembali menelan korban jiwa. Sebelumnya, sebuah mobil yang tumbangin 1 keluarga tertimpa truk kontainer bermuatan 32 ton di Karawang, Jawa Barat. 3 orang meninggal dunia di lokasi kejadian, 3 lainnya kritis. Kecelakaan terjadi saat truk kontainer bermuatan minyak goreng kemasan memasuki gang kecil untuk melakukan bongkar muat. Ketika melintasi turunan curam, truk kehilangan kendali karena tak kuat menahan beban muatan. Naas, tepat saat truk terbalik, sebuah mobil jenis sedan melintas hingga kecelakaan tak terhindarkan. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Polisi merazia sebuah bus syarat penumpang yang berkendara ugal-ugalan di Jombang, Jawa Timur. Setelah diperiksa, sopir dan kernetnya mabuk miras. Petugas Satlantas Polres Jombang merazia sebuah bus penuh penumpang yang melawan arus di tengah kemacetan. Setelah diperiksa, petugas mendapati sopir dan kernet bus sedang mabuk miras. Padahal sopir sedang mengemudikan bus dan mengangkut 61 penumpang dari Surabaya tujuan Tulung Agung. Pada saat dilaksanakan penindakan, pada saat diajak ngobrol, ternyata petugas mencium bau minuman alkohol dari nafas si driver. Selanjutnya dari petugas kami langsung melakukan pengecekan ke dalam mobil bus. Didapati 1 botol minuman jenis arak yang sudah dalam keadaan tinggal 1/8. Dari
temuan tersebut kita langsung mengecek juga ke kernet. Ternyata kernet juga nafasnya bau alkohol. Selanjutnya driver dan kernet kita bawa ke Mako untuk dilaksanakan pemeriksaan. Karena tindakannya yang membahayakan, polisi kemudian mengamankan sopir dan kernet dan dibawa ke kantor untuk jalani pemeriksaan. Bus yang dikemudikan sopir juga dibawa ke kantor Satlantas Polres Jombang untuk ditahan sebulan. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, pagar rumah milik Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala di Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ditabrak mobil. Wanita pengemudi mobil tersebut diduga mengantuk. Rumah milik Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala di kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ditabrak mobil. Sejumlah pekerja memperbaiki pagar rumah yang rusak. Menurut penjaga, rumah tersebut kini diisi oleh anak Yusuf Kala. Sebelumnya, mobil melaju dari arah Kemang menuju Dharma Wangsa. Pengemudi merupakan seorang wanita berusia 30 tahunan. Jadi, mobil ini dari arah Kemang. Ya mungkin kondisi yang mengendarai mobil ini sedang mabuk. Jadi dia menghantam tiang ini, lalu langsung ke ini mobilnya, ke dalam. Sementara itu menurut polisi, pengendara tidak dalam kondisi mabuk, namun mengantuk hingga tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Yang mana pengemudi pada waktu itu kondisi dalam keadaan ngantuk, kemudian out control, sehingga terjadilah kecelakaan menabrak bagian daripada pembatas rumah, yaitu pagar. Yang mana memang kendaraan itu mengalami kerusakan, termasuk juga pagar yang ditabrak juga mengalami kerusakan. Hingga kini proses perbaikan masih dilakukan dan pengemudi pun bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Dari Jakarta, Helmi Sejang Bakti, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, aksi perampokan brankas uang tunai sebuah bank pemerintah terjadi di Sulawesi Selatan. Seorang karyawati bank tewas diserang pelaku. Aksi perampokan sebuah brankas uang sebuah bank pemerintah terjadi di Kecamatan Walendrang, Luwu, Sulawesi Selatan. Selain membawa brankas berisi uang tunai, aksi pelaku juga menewaskan seorang karyawati. Korban bernama Ririn, 31 tahun, mengalami luka serius di bagian belakang kepalanya yang diduga akibat serangan pelaku. Saat ditemukan, korban sudah tidak bernyawa dalam kondisi tengkurap. Untuk memastikan kematian korban, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Saweri Gading Palopo untuk dilakukan visum. Ya, jadi benar bahwa hari ini telah terjadi pencurian kekerasan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia tadi siang, diperkirakan jam pukul 14.00, dan sampai saat ini kami masih sementara dalam pengejaran pelaku, dan hal ini masih sementara dalam lidik. Ciri-ciri pelaku berhasil terekam CCTV di jalur tempat pelaku melarikan diri. Berbekal ciri-ciri tersebut, polisi memburu pelaku dan masih melakukan pendalaman atas kasus ini. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Informasi berikutnya, unit Reskrim Polsek Serpong menggagalkan peredaran ganja kering lintas wilayah. Aksi kejar-kejaran di dalam tol Jakarta-Tangerang pun mewarnai penggerebekan pelaku. Aksi kejar-kejaran di dalam tol Jakarta-Tangerang mewarnai saat penggerebekan narkotika. Bahkan petugas terpaksa memepet hingga memberhentikan kendaraan travel yang ditumpangi pelaku. Dari hasil penggeledahan, petugas mengamankan 40 kg ganja kering yang disembunyikan di dalam kardus. AKBP Boy Jumalolo selaku Kapolres Tangerang Selatan mengatakan jika rencananya ganja kering yang berasal dari Aceh ini akan diedarkan ke wilayah Jabodetabek. Petugas menemukan barang bukti berupa
dugaan narkotika jenis ganja dengan berat kurang lebih 40 kg. Sementara itu, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam penjara seumur hidup. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia kembali memusnahkan ratusan kilogram barang bukti penyalahgunaan narkoba. Salah satu barang bukti yang diamankan adalah rokok elektrik yang mengandung narkoba. Lebih dari 100 kg barang bukti narkoba yang dimusnahkan ini merupakan hasil pengungkapan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia pada periode Januari 2026. Dari total 102 kg barang bukti yang dimusnahkan, diantaranya terdiri dari 99 kg sabu, 889 gram ganja, 953 gram tembakau berkandungan ganja sintetis padat, dan 990 ml narkoba sintetis cair. Barang bukti berbagai jenis narkotika golongan pertama ini diamankan dari 5 tindak pidana kasus penyalahgunaan narkotika dengan jumlah tersangka sebanyak 10 orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Aceh, Banten, dan Jakarta. Dari 438 sampel uji di dalam penelitian kami, itu 23,97% itu mengandung narkoba. Kemudian dalam proses sidik yang tujuannya adalah untuk pro justisia, itu 100% dari sampel yang disampaikan pada penyidik pada kami adalah positif narkoba. Dan narkobanya ini adalah berbagai macam. Jadi ada narkoba yang masih dalam konvensional istilahnya. Jadi ada ecstasy, ada THC, kemudian ada metamfetamin, tapi juga ada NPS. Jadi artinya bahwa penyalahgunaan narkoba di dalam media vape itu memang sudah dalam tahap yang sangat membahayakan. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia meminta pemerintah untuk segera membuat regulasi terkait pelarangan penggunaan vape di masyarakat. Hal ini diungkapkan dalam kegiatan Focus Group Discussion yang digelar pada Rabu 18 Februari 2026. Vape atau rokok elektrik dinilai menjadi sarana untuk alat konvensional penggunaan zat adiktif sabu, ekstasi hingga metamfetamin. Transaksi jual beli vape juga dinilai sudah mengancam anak-anak. Banyak anak di bawah umur yang diketahui menggunakan vape, meskipun vape hanya diperuntukkan bagi usia 21 tahun ke atas. Dari Jakarta, Amrina Rida, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Bareskrim Polri mengungkap sejumlah narkoba yang ditemukan di dalam koper milik mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, untuk dikonsumsi. Dari hasil pemeriksaan tes rambut, AKBP Didik positif mengonsumsi narkoba. Bareskrim Polri mengungkap sejumlah narkoba berbagai jenis yang ditemukan dalam koper milik mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro. Koper berisi narkoba tersebut dititip di rumah poluan Aibda Dianita Agustina yang merupakan bekas anak buah AKBP Didik sewaktu berdinas di Polda Metro Jaya. Kasub D3 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol Zulkarnain Harhab mengatakan, berdasarkan keterangan tersangka, narkoba yang didapat AKBP Didik untuk dikonsumsi. Dari hasil pemeriksaan tes rambut, AKBP Didik positif mengonsumsi narkoba. Bareskrim Polri belum menemukan indikasi narkoba tersebut hendak dijual kembali oleh AKBP Didik. Nama AKBP Didik Putra Kuncoro mencuat ke publik setelah muncul dugaan keterlibatannya dalam kasus narkoba yang menyeret Kasat Reserse Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi. AKBP Didik diduga menerima aliran dana sebesar 1 miliar rupiah dari seorang bandar narkoba yang menjadi pemasok sabu pada AKP Malaungi. Tim Liputan iNews melaporkan. Hari ini Ahmad Zoni kembali menjalani sidang kasus dugaan peredaran narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Aktor Ahmad Zoni dijadwalkan menjalani sidang kasus dugaan peredaran narkoba hari ini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Agenda kali ini diketahui pesinetron Ahmad Zoni sudah bolak-balik terjerat dalam kasus narkoba. 4 kali ia tercatat dalam penyalahgunaan barang haram tersebut. Ia bahkan sempat dipindahkan ke lapas super maksimum security Nusa Kambangan.
Pasca gugatan pra-peradilan yang diajukan Kandas, tersangka Dr. Richard Lee menjalani pemeriksaan lanjutan di Mapolda Metro Jaya hari ini. Pemeriksaan ini berkaitan dengan kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen dan undang-undang kesehatan terkait produk kecantikan yang menjeratnya. Selain pemeriksaan, polisi juga telah menerbitkan surat pencekalan terhadap Richard Lee selama 20 hari berlaku 10 Februari hingga 1 Maret 2026. Penetapan tersangka terhadap Richard Lee telah dilakukan sesuai prosedur penyidikan secara proporsional, profesional, dan akuntabel. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan Dr. Richard Lee. Saya pribadi, terima kasih dengan rekan-rekan media. Saya menghargai hasil dari pra-peradilan. Dan hari ini dengan sikap kooperatif, saya datang untuk memenuhi kewajiban saya sebagai warga negara yang baik. Saya sudah siap memberikan keterangan sejelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya tentang produk yang saya jual. Semua produk yang saya jual legal dan BPOM dan diproduksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya belum pernah menjual produk yang tidak berizin dan berpotensi untuk membahayakan masyarakat. Secara pribadi, yang buat saya sedih, konflik ini melibatkan 2 orang dokter, 2 orang sejawat, 2 orang yang profesinya sama-sama menjual skincare yang berakhir dengan saling lapor dan sama-sama jadi tersangka. Ex-tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis melaporkan Ahmad Hozinuddin ke Polda Metro Jaya. Egy mengaku tersinggung dituding pengkhianat oleh Roy Suryo karena menemui Jokowi di Solo. Egy Sujana kembali menyinggung soal laporannya ke Polda Metro Jaya terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik oleh Roy Suryo. Sebelumnya, Egy dan Damai Lubis melaporkan Roy Suryo dan Ahmad Hozinuddin karena merasa disindir oleh ucapan Roy soal kehilangan 2 tuyul. Menurutnya, Roy harus menjelaskan maksud kalimat membeli sehingga tidak termasuk dalam fitnah dan pencemaran nama baik. Sok-sok jago, sok-sok merasa benar bahwa saya produk Solo dan katanya harus dibatalkan. Apa haknya dia gitu? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, lebih parah lagi. Joko Widodo telah membeli pejuang menjadi penjilat atau apa namanya itu pengkhianat. Telah membeli. Ada diksi kata membeli. Menurut hukum, berapa jual belinya? Transaksinya di mana? Berapa besar saya dibeli? Nah, kalau dia tidak menjelaskan dengan jelas, maka itu namanya fitnah dan pencemaran nama baik. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno tidak menoleransi adanya parkir liar yang mematok harga hingga Rp100.000 per kendaraan. Namun menurut Rano Karno hal tersebut wajar karena pada momen menjelang Hari Raya. Informasinya usai jeda tetap di Sindo Sore.